Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Suatu malam setelah sholat Isya di tengah-tengah kota Madinah, Amirul Mukminin ingin sekali beristirahat setelah ia berkeliling melihat rakyatnya pada waktu malam. Akan tetapi kantuk yang ia rasakan pun pergi, karena ada sebuah surat yang datang kepada beliau yang berbunyi, pasukan Persia yang dikalahkan oleh pasukan muslimin rupanya selalu mendapatkan bala bantuan dari mana saja. Tidak lama lagi pasukan Persia akan mempersiapkan kekuatannya dan akan kembali melakukan perang. Dan ada yang mengatakan kepada Khalifah bahwa kota yang bernama Al-Ubullah yang terletak di samping kota Basrah mempersiapkan bantuan yang amat banyak bagi pasukan Persia dengan memberikan harta dan prajurit yang berjumlah banyak. Maka Umar langsung bertekad untuk mengirimkan sebuah pasukan untuk menaklukkan Al-Ubullah dan memutuskan pasukan logistik mereka kepada pasukan Persia. Akan tetapi Khalifah masih ragu karena jumlah pasukan yang sedikit yang kini sedang ia miliki. Hal itu dikarenakan sebab pasukan muslimin telah pergi mengarungi bumi untuk berjuang di jalan Allah, sehingga yang tersisa di Madinah hanyalah sedikit orang saja. Maka Khalifah berpikir dengan caranya sendiri yang telah masyhur dikenal orang, yaitu dengan mengganti sedikitnya pasukan dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang panglima. Lalu Khalifah menghamburkan anak-anak panah milik para prajuritnya. Kemudian beliau menguji mereka satu demi satu dalam memanah. Kemudian ia berkata, "Aku telah menemukannya. Ya, aku telah menemukannya." Dia adalah seorang mujahid yang telah turut dalam perang Badar, Uhud, Khandak, dan lain-lain. Tidak pernah pedangnya salah tebas, dan anak panah yang dilesatkannya tidak pernah meleset. Dan ia telah berhijrah 2 kali, dan ia adalah orang ke-7 yang masuk Islam di muka bumi ini. Dialah Utbah bin Ghazwan. Kemudian Khalifah mempercayakan panji pasukan kepada Utbah yang didukung oleh 310 orang prajurit lebih. Dan Khalifah berjanji kepada Utbah bahwa ia akan menambahkan jumlah pasukannya. Begitu pasukan yang sedikit ini hendak berangkat, Umar Al-Faruq berdiri untuk berpesan dan memberikan nasihatnya kepada pemimpin pasukan ini. "Ya Utbah, aku telah memerintahkanmu untuk berangkat ke Ubullah yang merupakan salah satu benteng musuh. Aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantumu untuk menaklukkannya. Jika engkau sudah tiba di sana, maka serulah penduduk Ubullah untuk kembali kepada Allah. Siapa di antara mereka yang memenuhi seruanmu, maka terimalah mereka dengan baik. Siapa yang tidak mau menerima seruanmu, maka pungutlah jizyah dengan menghinakan mereka. Kalau mereka tidak mau memberikannya, maka letakkanlah pedang di leher mereka, bukan pada punuk mereka. Bertakwalah selalu, ya Utbah, dengan amanah yang kau emban. Waspadalah dengan jiwamu yang dapat menimbulkan rasa sombong dan dapat merusak akhiratmu. Ketahuilah bahwa engkau pernah menjadi sahabat Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan engkau karena beliau. Setelah hidup nista, Ia telah memberi kekuatan kepadamu karena beliau setelah kelemahan.
sehingga engkau menjadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan, menjadi seorang panglima yang ditaati. Apa yang kau katakan akan didengar, apa yang kau perintahkan akan ditaati. Alangkah hebat nikmat yang diberikan ini kepadamu, selagi ia tidak memperdayamu dan memasukkanmu ke dalam jahanam. Semoga Allah akan melindungi dirimu dan diriku dari api jahanam. Maka berangkatlah Utbah bin Ghazwan bersama para pasukannya, dan ia juga diiringi oleh istrinya dan 5 wanita lain yang merupakan istri atau saudari dari para prajurit. Mereka berjalan terus hingga tiba di daerah Kasbah yang terletak tidak jauh dari kota Ubullah. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Begitu lapar sudah menggila mereka rasakan, maka berkatalah Utbah kepada beberapa orang prajuritnya, "Carilah oleh kalian sesuatu yang dapat dimakan oleh kita dari negeri ini." Maka berangkatlah para prajurit yang disuruh tadi untuk mencari makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar mereka. Rupanya ada kisah tersendiri yang dimiliki oleh para prajurit ini saat sedang mencari makanan. Salah seorang mereka berkisah, "Saat kami sedang mencari sesuatu yang dapat dimakan, kami menemukan sebuah pohon yang lebat, di mana terdapat 2 buah keranjang, yang salah satunya berisikan kurma, dan pada yang lainnya berisikan biji putih kecil yang dibungkus dengan kulit kuning. Maka lalu keduanya kami ambil dan kami bawa menuju ke perkemahan. Lalu salah seorang dari kami melihat keranjang yang berisikan biji-bijian, dan ia berkata, 'Ini adalah racun yang disiapkan oleh musuh untuk kalian. Janganlah kalian mendekatinya.' Kemudian kami membawa keranjang yang berisi kurma, dan kami makan sekeranjang kurma tersebut. Sementara kami sedang asik makan, lalu tiba-tiba ada kuda yang telah berhasil memutuskan tali kekangnya. Demi Allah, kami ingin sekali untuk menyembelihnya sebelum ia mati sehingga kami dapat memanfaatkan dagingnya." Lalu pemilik kuda tersebut menghampiri kami dan berkata, "Biarkan ia, aku akan mengawasi kuda ini pada malam hari. Jika aku melihat bahwa ia akan mati, maka aku akan menyembelihnya." Keesokan paginya kami mendapati bahwa kuda tersebut masih sehat dan tidak terjadi apapun pada dirinya. Lalu saudariku berkata, "Wahai saudaraku, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa racun tidak akan berbahaya jika ditaruh di atas api dan dimatangkan. Kemudian aku mengambil beberapa biji tadi dan aku taruh di atas tungku, lalu aku menyalakan api di bawahnya. Kemudian saudariku berkata, 'Kemarilah kalian, lihatlah bagaimana warnanya menjadi merah.' Kemudian biji tersebut terkelupas kulitnya, dan keluarlah dari bagian dalamnya biji yang berwarna putih. Kemudian kami menaruhnya di sebuah piring yang besar, agar kami dapat memakannya. Setelah itu barulah kami tahu bahwa namanya adalah beras." Ubullah yang menjadi tujuan pasukan Utbah bin Ghazwan bersama pasukannya yang sedikit adalah sebuah kota yang terbentang rapat dan terletak di pinggir sungai Dajlah. Bangsa Persia telah menjadikan kota Ubullah sebagai tempat penyimpanan senjata mereka. Mereka juga membuat beberapa menara dari benteng tersebut untuk mengintai dan mengawasi para musuh mereka. Akan tetapi itu semua tidak menghalangi Utbah untuk memeranginya. Meski jumlah pasukannya yang sedikit dan persenjataan yang tidak lengkap,
karena pasukannya hanya terdiri dari 600 orang prajurit yang disertai sejumlah wanita. Mereka juga tidak memiliki persenjataan yang memadai selain pedang dan tombak. Maka Utbah harus menggunakan kecerdasannya dalam hal ini. Utbah menyiapkan beberapa panji yang terikat di ujung tombak untuk dipegang oleh para wanita. Ia memerintahkan kepada para perempuan tadi untuk berjalan di belakang para prajurit. Ia berkata kepada para perempuan tersebut, "Jika kami sudah mendekat ke kota tersebut, maka hamburkanlah debu dari belakang kami sehingga memenuhi angin." Begitu mereka sudah mendekat ke kota Ubullah, maka dihampiri oleh pasukan Persia yang melihat kedatangan mereka. Kemudian pasukan Persia melihat panji-panji yang berkibar di belakang pasukan Muslimin, dan mereka juga melihat debu-debu bertebaran yang telah memenuhi langit. Salah seorang dari pasukan Persia berkata, "Mereka ini adalah pasukan pembuka. Di belakang mereka ada sebuah pasukan yang amat besar yang mampu menerbangkan debu, sedangkan kita adalah pasukan yang sedikit." Lalu merasuklah rasa takut di hati mereka, maka mereka segera membawa semua yang dapat dibawa yang bernilai mahal bersama mereka. Mereka segera berlomba-lomba untuk menaiki perahu-perahu besar yang ada di sungai Dajlah, dan mereka pun melarikan diri. Maka masuklah Utbah ke kota Ubullah tanpa kehilangan seorang pun dari pasukannya. Kemudian ia menaklukkan semua kota dan kampung yang terletak di sekeliling Ubullah. Ia mendapatkan harta rampasan perang dari sana yang tidak dapat dihitung lagi dan melebihi semua hitungan.